4 hari lagi kita akan sama-sama menantikan akan ada presiden baru yang ke-7 yang akan dilantik pada Senin 20 Oktober mendatang. Nah, di tengah-tengah masa sebelum pelantikan ini, publik mengetahui bahwa calon presiden terpilih kita, Joko Widodo, melakukan sejumlah pertemuan dengan tokoh-tokoh partai politik. Apa sebenarnya makna di balik pertemuan Jokowi dengan sejumlah tokoh partai politik sebelum pelantikannya pada Senin esok? Malam hari ini kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan tamu-tamu saya yang sudah malam hari hadir. Ada Pak Syarif Hasan, Mas Hasto Kristianto, Mas Tantowi Yahya, Bang Ege, Mas Kodari sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak. Saya terlebih dahulu ke Mas Hasto. Kita tahu hampir 1 pekan nih Pak Jokowi ini terlihat bertemu, Mas Hasto, dengan beberapa partai politik, terakhir bertemu dengan Pak RB. Mau ada apa sih sebenarnya, Mas Hasto? Ya, ini suatu terobosan. Bagaimana publik sebelumnya melihat seolah ada kebuntuan politik, tapi kemudian Pak Jokowi mengambil langkah-langkah terobosan, dan sejalan dengan tradisi demokrasi kita yang bermusyawarah, maka bertemulah para pemimpin itu. Dan langkah terobosan ini disambut juga secara positif, termasuk oleh Pak Abu Rizal Bakri sendiri. Bisa tanya sama Bung Tantowi Yahya, betul tidak? 100%. Salaman dulu. Ya. Sebentar. Kebuntuan politik itu yang mana dulu nih kebuntuan politik tadi Mas Hasto katakan? Ya, sebelumnya di dalam proses pemilihan pimpinan Dewan, MPR, dan sebagainya. Tetapi realitasnya kan pada akhirnya kita juga melihat itulah proses politik yang terjadi. Dan kita menghormati dan bahkan secara positif kita menilai Pak Jokowi dan yang menjadi presiden ke-7 dan kemudian pimpinan DPR yang berasal dari partai politik lain akan menciptakan suatu check and balances, akan menjadi tradisi di dalam memperkuat demokrasi kita, sehingga kebijakan-kebijakan yang akan didorong Pak Jokowi pun sebelum dibawa ke DPR betul-betul adalah suatu kebijakan yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, yang menyentuh persoalan-persoalan pokok rakyat untuk dijawab oleh pemerintah saat ini. Tapi terlebih dari itu, tradisi yang ditunjukkan juga menunjukkan apapun persoalan politik, adanya perbedaan antara satu partai dan partai lain, melalui cara-cara dialog itulah kita mencari celah bagaimana kebuntuan-kebuntuan bisa dicarikan solusinya. Dan dengan tradisi Pak Jokowi, dengan leadership style dari Pak Jokowi yang memang suka berdialog, bermusyawarah, saya yakin bahwa ke depan Indonesia akan lebih baik. Oke. Mas Tantowi, di Menteng pertemuan kemarin dengan Pak RB, kita hadir nanti? Wah, ini pertanyaan paling sulit yang pernah saya dapatkan ini. Kalau kamu nanya ARB datang, tidak. Dia kan ketua partai saya. Ya. Tanpa dia mengatakan hadir pun saya berani mengatakan bahwa beliau akan hadir. Oke. Tapi kalau Pak Prabowo ini saya tidak bisa memberikan jawaban apapun. Sebagai jubir Koalisi Merah Putih, masa tidak dapat informasi, Mas Tantowi? Ya, saya memang jubir menyuarakan hasil keputusan-keputusan rapat, ya. Polisi-polisi penting yang terkait dengan posisi dari Koalisi Merah Putih sebagai penyeimbang. Tapi kalau mengenai yang satu itu, saya benar-benar tidak bisa memberikan jawaban. Tapi saya samalah dengan yang lain, harapan, ya. Yang kita berikan itu harapan bahwa beliau samalah dengan, kalau kita baca koran 2 hari ini kan, rakyat Indonesia mengharapkan kehadiran Pak Prabowo karena itu adalah puncak dari rekonsiliasi kepemimpinan nasional. Ya, harapan kita semua ya seperti itu. Tapi ya tergantung beliau. Beliau tentu mempunyai perhitungan-perhitungan dan saya pertimbangan sendiri. Senang dengan jawaban Tantowi, tapi ini menunjukkan bahwa dia biar bagaimanapun politisi yang potensial tapi masih muda dibandingkan Pak Syarif Hasan. Tadi jawabannya gini, lihat. Pak Syarif Hasan kan waktu ditanya kapan ketemunya antara Pak SB dengan Bu Mega, ya saya yakin, tetapi sama mestinya jawabannya begitu. Kapan, apakah Pak Prabowo akan datang? Ya saya yakin, tapi tergantung timing. Gitu loh. Begitu ya? Gitu jawabannya. Jadi salahkan kepada timingnya. Itu. Timingnya kurang tepat apa Bang Egi? Tanggal 20 Oktober harusnya timing yang tepat untuk hadir. Tanda-tandanya bahwa akan bertemu ada. Jadi kan selama ini Pak Prabowo kalau kampanye itu katanya naik kuda. Nanti kalau jadi diarak naik kuda atau naik andong itu kan sudah pendekatan kan, ya kan? Yang satu naik kuda, yang satu naik andong. Bisa ketemu nanti. Ini mah sudah mengirimkan pesan bahwa bahwa Pak Jokowi tidak anti kuda. Gitu. Gitu. Mas Tantowi, ada komunikasi tidak? Karena kabarnya ini perlu diklarifikasi terlebih dahulu ke Mas Hasto. Katanya memang sudah ada berkomunikasi dengan Pak Prabowo, sudah mencoba untuk
menelpon Pak Prabowo terlebih dahulu, begitu Mas Hasto? Ya sudah berkomunikasi kemarin, jadi artinya kan setiap pertemuan itu kan gagasan muncul dari Pak Jokowi. Apalagi kan Pak Jokowi juga tadi kami sampaikan berdiri di depan, beliau sebagai presiden dan juga merangkul. Karena begitu Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Jokowi adalah presidennya seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ketika langkah awal untuk merangkul, bertemu itu cukup mendapat respon positif, Pak Jokowi juga kemudian punya inisiatif untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Maka tadi saya katakan, moga-moga dalam waktu dekat pertemuan itu bisa dilaksanakan. Sehingga 20 Oktober nanti betul-betul menjadi momentum bagi kita semua untuk menunjukkan kematangan demokrasi di Indonesia. Jadi selama ini responnya belum positif begitu Mas Hasto? Belum ada respon positif sejauh ini? Sudah. Dinamika politik tanah air nampaknya terus menggeliat, apalagi menjelang pelantikan Joko Widodo Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Silaturahmi politik pun dilakukan Jokowi JK demi meredam suhu politik yang masih memanas lantaran isu penjagalan dirinya menuju Istana Santer terdengar. Sebut saja Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Usman Sabta, Mahyudin, Mangindaan yang rela menemui mantan Gubernur DKI Jakarta itu demi lancarnya pengambilan sumpah jabatan seorang presiden 2014 hingga 2019. Sementara dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi memang kerap tampil bersama. Tak hanya itu, Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang diusung Koalisi Indonesia Hebat tersebut juga jumpa muka dengan pimpinan DPR RI. Bahkan Jokowi juga melakukan pertemuan dengan Abu Rizal Bakri yang juga Ketua Koalisi Merah Putih. Sebetulnya tidak ada masalah apa-apa di antara kami, Pak. Bagaimana mengenai koalisi dan menjabat, saya Golkar tetap di Koalisi Merah Putih. Belum ada cara bergabung. Ya sudah, Menjatuhkan pemerintah pasti tidak. Kalau itu saya katakan pasti tidak. Tetapi kalau kita berbeda pendapat mengenai satu polisi, kita bicarakan. Dan penjagalan bukan penjagalan. Penjagalan katanya orang dijegal itu jatuh, jangan. Jadi kita tidak akan ke situ, tentu sesuai dengan satu sikap politik masing-masing. Kesepakatan untuk membangun Indonesia yang lebih baik bersama dengan presiden terpilih itu ada. Ya, meski pertemuan presiden terpilih secara maraton telah dilakukan dengan sejumlah tokoh politik, mungkinkah Jokowi dapat juga bertemu dengan Prabowo Subianto yang pernah menjadi rivalnya dalam pemilihan presiden lalu? Jadi dari pertemuan sudah diklarifikasi tidak ada isu penjagalan, kemudian tidak ada isu koalisi, artinya Koalisi Merah Putih akan bergabung begitu ya dengan Koalisi Indonesia Hebat. Bang Ege, Mas Kodari, lalu apa dong sebenarnya kemarin pertemuan dengan ARB, kemudian ada beberapa tokoh partai politik juga ditemui oleh Pak Jokowi? Gaya duduknya ya, aduh malah. Kenapa santai betul, muter-muter gitu, kenapa? Enak ini. Memang sejak zaman Jokowi ini bangkunya ada Belum. Ini masih zaman Pak SBY. Oh belum ya? Tanggal 20 dia.